ceramah agama ini akan disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan disampaikan oleh guru kita Al Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan. Kepada Habib Jindan, falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini di bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, bersama-sama kita berkumpul di tempat ini bukan atas dorongan duniawi, bukan atas keinginan akan hal-hal yang fana, namun semata-mata kita berkumpul di sini karena Allah, karena rindu dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal, dan juga hijrah tiba di Madinah hari Senin 12 Rabiul Awal, dan wafatnya beliau pun juga pada 12 Rabiul Awal. Ini adalah hari yang agung, hari yang mulia. Semoga perkumpulan kita pada pagi hari ini membuahkan kebersamaan bersama Rasulullah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barang siapa yang di akhirat menginginkan kebersamaan bersama Nabi Muhammad, ingin berkumpul di bawah bendera Nabi Muhammad, ingin berada di barisan Nabi Muhammad, ingin masuk surga berdekatan dengan Nabi Muhammad, maka hendaknya dia di dunia melazimkan ajaran Nabi Muhammad, mentaati perintah Nabi Muhammad, menjauhi larangan Nabi Muhammad, memperbanyak kenangan, salawat dan salam terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu beliau lahir ke alam dunia ini, dilahirkan oleh ibunda beliau As-Sayyidah Aminah, di mana tatkala beliau lahir ke alam dunia ini, kelahirannya 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Beliau lahir pada saat-saat sebelum subuh. Yang menjadi bidan, yang membantu persalinan adalah Sayyidatina Syafa, ibunda dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wa arda. Disebutkan oleh beliau bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala terlahir, beliau terlahir dalam keadaan bersujud. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan telah terkhitan dan terlahir, tali pusar beliau telah putus. Subhanallah, pencipta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam jatuh ke pelukan Sayyidatina Syafa, diserahkan ke pelukan ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata beliau yang demikian cerah menatap ke langit, seolah-olah jarinya menunjuk, mengucapkan la ilaha illallah, menunjuk ke langit, menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau disusui oleh Sayyidatina Halimah As-Sa'diyah. Sayyidatina Halimah, beliau datang dari perkampungan Bani Sa'ad. Dahulu masyarakat Arab, mereka banyak menyerahkan bayi mereka untuk disusui oleh masyarakat yang ada di perkampungan, di Badiah, sebab udaranya lebih sehat, bahasa mereka pun juga lebih fasih dan lebih indah, lebih bagus. Maka biasanya datang rombongan dari Bani Sa'ad, dari perkampungannya Sayyidatina Halimah ke Makkah untuk menerima bayi-bayi tersebut untuk mereka susui.
dan diasuh selama 2 tahun di perkampungan mereka. Tumbuh di dalam udara yang segar, lingkungan yang baik. Yang mana lingkungan yang baik itu sejak zaman dahulu dicari. Dan mereka pun juga sejak zaman dahulu kesulitan untuk mencari lingkungan yang baik. Mereka belum melihat zaman kita yang sekarang ini. Sehingga Sayyidatina Halimah, beliau adalah seorang wanita yang berada dalam kesulitan ekonomi. Dia datang ke sana bersama rombongan. Untanya dia, unta betinanya sudah lemah. Keledai yang dia bawa pun, yang dia tunggangi pun juga sudah kurus, lemah. Sehingga dia datangnya belakangan, tertinggal dengan kawanan teman-teman beliau yang sampai ke Makkah dan mengambil daripada bayi-bayi dari keluarga yang kaya raya. Ditawarkan kepada ibu asuh tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tahu ini yatim. Kalau dia yatim, ibunya bisa ngasih apa, kakeknya bisa kasih apa, ayahnya udah nggak ada. Kita menginginkan rezeki. Maka mereka belum melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka memutuskan tidak mau karena itu yatim. Mereka mengambil dari anak-anak yang memiliki orang tua, yang memiliki kecukupan ekonomi. Tinggal Sayyidatina Halimah, beliau datang belakangan, bayi-bayi tersebut sudah diambil hilang semuanya. Yang tersisa hanya yatim Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka suaminya berkata, bagaimana kalau kita ambil saja, kita lihat dulu, barangkali keberkahan terdapat di situ. Maka mereka pun datang, dan ketika mata Halimah menatap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung beliau jatuh hati kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau pun memeluknya, dan seolah-olah ini adalah bayi yang penuh keberkahan. Saya mau menerimanya, saya mau membawanya, dan dibawalah ke rumahnya. Siti Halimah, beliau karena kesulitan ekonomi, pangan sulit, untuk dia makan pun susah, gizi kurang, dan beliau mempunyai bayi yang harus dia susui, yang setiap malam menangis karena kekurangan susu. Maka dia pun menerima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Halimah mengatakan, dulu tiap malam bayiku selalu menangis karena kurang susu. Begitu aku menerima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, malam aku dapat tidur tenang. Bayiku dan Rasulullah semuanya cukup susu dan gizi mereka. Disebutkan bahwasanya Sayyidatina Halimah mengatakan, dahulu kami, manakala di malam yang ada bulan purnama, kami tidak menyalakan lampu minyak untuk mengirit minyak. Baru kami menyalakan lampu minyak di malam hari saat malam tidak ada bulan, untuk membantu penerangan di dalam rumah. Sebab sulit untuk mendapatkan penerangan dan minyak tersebut. Itu sebelum datangnya Rasulullah, kata Siti Halimah. Namun setelah datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah kami, maka kami tidak lagi menggunakan lampu di malam hari, baik di malam purnama ataupun di malam yang gelap gulita. Kami selalu seolah-olah bulan ada di tengah-tengah kami, Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga benar yang dikatakan oleh para ulama dalam syair mereka, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Engkau bagaikan matahari, engkau bagaikan purnama, engkau adalah cahaya lebih daripada cahaya-cahaya yang lain. Manakala seseorang tidak mendapatkan cahaya di dalam kuburnya, maka cahaya Nabi Muhammad yang dahulu dia jalin ikatan iman dan cinta dengannya menerangi dia di dalam kuburnya. Manakala manusia dirundung kegelapan di hari kiamat, yang mereka cari adalah bernaung di bawah cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari idza syamsu kuwirat, ketika matahari dihilangkan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia dirundung kegelapan, matahari Nabi Muhammad semakin bercahaya, semakin terang, semakin dicari oleh sekalian umat, sekalian nabi-nabi dan sekalian manusia. Disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat menyatakan tentang Nabi Muhammad, sungguh
lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Saya tidak pernah melihat orang sebelum Nabi, setelah Nabi, nggak ada yang menyamai keindahan dan kecantikan dan ketampanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan tabi'in bertanya kepada sahabat, seperti apa sih gerangan wajah Nabi Muhammad? Maka sahabat berkata, ka'anna wajhahu qamar bal adwa'u minal qamar. Wajah beliau bagaikan purnama, bahkan lebih sedap dipandang, lebih bercahaya daripada bulan purnama. Satu sahabat hadir majelis di tengah malam di bulan purnama bersama Rasulullah. Dia memandang wajah Nabi, lantas dia membandingkannya dengan purnama yang bercahaya di atasnya. Dia lihat pandang wajah Nabi Muhammad, dia bandingkan lagi dengan purnama. Terus dia terkejut dan dia berkata, wallahi, aku bersumpah wajah Nabi Muhammad lebih indah, lebih bercahaya daripada wajah bulan purnama sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh ulama bahwasanya walau ahdas sana lil badri kamulat mahasinuhu walau ahdas sana lil badri inda tamamihi lam yakhsafi wa ala tafannuni wasifihi liwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Demikian sempurna keindahan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Seandainya setitik dari keindahan Nabi diberikan kepada bulan, bulan tidak akan mengenal gerhana lagi, tiap malam purnama. Dan seandainya sehebat-hebatnya para penyair dunia, mereka berkumpul untuk menceritakan keindahan, kemuliaan, dan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, akan berlalu umur mereka semuanya, berlalu zaman, sedangkan keistimewaan Rasulullah belum habis untuk diceritakan sallallahu alaihi wasallam. Di hari 12 Rabiul Awal, di hari Senin itu pula lah hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Sayyidina Anas bin Malik beliau mengatakan, aku kenal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak Rasulullah hijrah ke Madinah. Aku khidmah di rumahnya selama 10 tahun hingga Rasulullah wafat. Falamma akbala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa dakhala al-Madinah, ketika Rasulullah datang dan masuk ke kota Madinah, tahu apa kesan saya? Apa kesan yang saya dapat dari Nabi Muhammad sejak beliau datang ke Madinah? Waktu beliau datang, adha'a minha kullu syai'. Segala sesuatu yang ada di kota Madinah nampak bercahaya dan terang benderang, kata Anas bin Malik. Namun falamma tuwfiya Rasulullah azlama minha kullu syai'. Ketika Rasulullah wafat, segala sesuatu yang ada di kota Madinah rasanya gelap gulita, rasanya suram setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Salam, saya ketika Nabi hijrah ke Madinah, saya termasuk orang yang penasaran, sebab Abdullah bin Salam seorang ulama besar Yahudi yang dia mengetahui sifat Nabi yang terakhir dia dapatkan di kitab Taurat, yang itu memang ada dan seharusnya ada sifat Nabi Muhammad di Taurat dan di dalam Injil, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada sifat Nabi Muhammad dan sifat pengikut Nabi Muhammad dan sifat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat kita umat Nabi Muhammad ada di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Sayyidina Abdullah bin Salam termasuk ulama Yahudi yang paling mengerti akan hal tersebut, sehingga beliau penasaran, betulkah ini Nabi yang terakhir sesuai ciri-ciri yang aku dapati di dalam Alkitab? Beliau termasuk orang yang menanti kedatangan Rasulullah. Apa kesan beliau ketika Nabi datang ke kota Madinah pada 12 Rabiul Awal? Kesan beliau, falamma ra'aituhu alimtu annahu laisa biwajhin kadzab. Ketika aku melihat wajah Rasulullah, saat itu langsung aku tahu ini bukan wajah seorang pendusta, ini wajah seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad datang bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berduaan. Orang belum kenal, dulu tidak ada foto. Orang belum tahu seperti apa wajah Nabi Muhammad, tapi Abdullah bin Salam langsung dapat membedakan yang ini wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang berdua, dua-duanya nampak bercahaya di wajah mereka, tapi ini wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sampai para sahabat Rasulullah yang ada di kota Madinah, kaum Ansor yang menyambut Nabi Muhammad dengan tala'al badru alaina, telah datang purnama kepada kita min saniyatil wada'. Mereka belum tahu yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ketika Rasulullah duduk di rumahnya Abu Ayyub di siang hari tersebut bersama Sayyidina Abu Bakar di sampingnya. Penasaran yang mana wajahnya Nabi Muhammad, yang mana wajahnya Nabi. Mereka ingin melihat Nabi Muhammad. Mereka hanya menduga-duga saja. Namun ketika ada terik matahari yang memancar menyinari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang duduk berdiri, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan melebarkan sorbannya untuk melindungi Rasulullah dari teriknya panas matahari. Saat itu mereka tahu ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang telah kami duga dari pancaran wajahnya yang bercahaya sallallahu alaihi wasallam. Sebab selain wajah yang memancarkan kemuliaan, Sayyidina Abdullah bin Salam mendapatkan kesan yang kedua dari Rasulullah dari ucapan. Pertama dari wajah, yang kedua baru dari ucapan. Sehingga ulama mengatakan man la yanfa'uk lafdhuh la yanfa'uk lafdhuh. Orang yang wajahnya tidak dapat memberikan manfaat kepada engkau, jangan harap kalimatnya dan ucapannya dapat memberikan manfaat kepada engkau. Namun manakala wajahnya dapat memberikan manfaat kepada engkau, maka insya Allah ucapannya dapat memberikan manfaat kepada engkau. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama yang didapat oleh Sayyidina Abdullah bin Salam wajahnya Nabi Muhammad hingga masuk cahaya Islam ke dalam hatinya. Yang kedua dia dapat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, Rasulullah berkata kepada masyarakat Madinah, deklarasi Madinah. Ketika masuk ke kota Madinah, Rasul menyatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam di antara kalian, sebarkan damai di antara kalian. Nabi tidak memanggil wahai muslimun, wahai mukminun saja yang dipanggil oleh Rasul, bukan. Ayyuhan nas, sekalian manusia, afsyus salam, sebarkan salam kepada semua orang agar dunia mengenal tentang salam yang dibawa oleh Islam, agar dunia mengenal tentang kedamaian yang dibawa dalam Islam, agar dunia mengenal tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Islam. Sebarkan salam. Wasilul arham, sambung silaturahmi, jangan kita putus. Sebab orang yang memutuskan silaturahmi dilaknat walaupun matinya di dalam Ka'bah, sebagaimana dikatakan di dalam athar. Wa at'imut ta'am, beri makan, jamu manusia, berikan makan. Diriwayatkan Sayyidina Ibrahim, beliau tidak makan kecuali bersama tamu. Dan Rasulullah tiap kali datang makanan, beliau menjamu, dia mengajak orang untuk ikut makan bersama beliau. Abdullah bin Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari menjelaskan, saya menjamu Rasulullah, membawa satu nampan makanan di hadapan Rasulullah. Rasul berkata, datangkan 5 orang dari tokoh masyarakat Madinah non-muslim ikut makan bersama saya. Mereka ikut makan bersama Rasul. Selesai mereka makan, itu makanan masih tetap utuh bersama Rasulullah. Rasul bilang, datangkan lagi 10 orang, ikut makan 10 bersama Rasulullah. Mereka keluar, makanan masih tetap penuh. Rasul bilang, datangkan lagi 15 sampai jumlahnya 70 hingga 100 orang totalnya. Itu makanan tetap masih banyak, kata Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau mengatakan, tiap orang non-muslim yang saya panggil untuk duduk bersama Rasulullah dan makan, tidaklah mereka bangkit dari hidangan tersebut, melainkan mereka semuanya sudah masuk Islam, tertarik dengan akhlak dan perangai dan pembawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi baru menjamu makan, menunjukkan perangainya, sifatnya, belum berbicara, belum berpidato. Mereka sudah tertarik ke dalam agama Islam sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kita orang yang pandai menerjemahkan Islam, bukan dengan ucapan kita, tapi dengan sikap kita, dengan muamalah kita, dengan kelakuan kita, dengan istiqamah kita,
dengan ketakwaan kita, dengan akhlak kita, dengan keramahan kita, agar binatang pun mengetahui keramahan kita, bumi pun mengetahui tawadhu'nya kita dan kerendahan hati kita, apalagi manusia, apalagi umat Islam. Disebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun juga wafat pada hari Senin. Ulama mengatakan pada 12 Rabiul Awal pula, dan beliau dimakamkan pada hari Selasa. Menjelang wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sakit. Di dalam sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memerintahkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Maka Sayyidina Abu Bakar pun juga dengan berat hati beliau menjadi imam di dalam sholat 5 waktu, sesuai instruksi dan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di suatu hari dalam masa-masa sakit Rasulullah, menjelang wafat beliau beberapa hari sebelum wafat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, coba letakkan saya di bak dan guyurkan saya beberapa kantung air dan diguyurkan ke tubuh Rasulullah hingga demamnya reda. Dan Rasulullah mengatakan, ayo bantu saya berdiri. Dan Nabi Muhammad pergi menuju ke masjid dengan dibopong oleh 2 orang, dibopong oleh Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di kanan kiri beliau. Ini sahabat sedang sembahyang, yang menjadi imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka saat Rasulullah di shaf pertama, pintunya Siti Aisyah dari rumahnya Nabi Muhammad SAW disingkap tabir, maka sahabat Rasulullah SAW semuanya menoleh ke arah situ karena cahaya yang masuk dari wajah Nabi Muhammad yang memancar. Maka mereka nampak bergembira dengan kehadiran Rasulullah. Dan Sayyidina Abu Bakar apabila dia sholat, dia khusyuk, dia tidak menoleh kanan kiri, dia tidak berasa, hingga gaduh di belakang bertepuk tangan mereka mengingatkan ada Rasulullah SAW. Semakin banyak tepukan tersebut, Sayyidina Abu Bakar menoleh ke kiri melihat Rasulullah, maka beliau pun ingin mundur ke belakang, ditahan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul maju duduk ke sampingnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan beliau duduk, dan Rasulullah menjadi imam di situ. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau bermakmum kepada Rasulullah, menyampaikan bacaan Nabi Muhammad dan takbirnya dan perpindahan gerakan Nabi kepada sahabat-sahabat yang di belakang, kamu baligh sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya itulah perjumpaan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhir duduknya para sahabat bersama Nabi Muhammad. Hingga di dalam satu hari yang lain, pada hari Senin subuh, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sangat payah. Pada malam harinya, di subuh hari beliau memaksa, tetap saya mau keluar mau lihat. Sayyidina Abu Bakar sedang sembahyang. Maka Nabi Muhammad masuk lagi ke dalam masjid. Kali ini beliau hanya menyingkap tirai dari sisi rumah pintu Siti Aisyah ke arah orang-orang yang sholat. Maka ketika Rasul menyingkapkan tirai, di kegelapan subuh tersebut seolah-olah cahaya yang masuk menerangi masjid dengan wajah Nabi Muhammad. Semuanya menoleh ke arah Rasulullah. Mereka berpikir Rasulullah akan duduk di tengah-tengah kita, dan mereka menatap wajah Nabi tampak bercahaya, tampak segar, tampak sehat seolah-olah. Mereka bergembira. Sayyidina Abu Bakar ingin mundur dan Rasulullah mengisyaratkan, tetap di tempatmu. Rasulullah tersenyum, dan itu senyuman yang terakhir dilihat oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul kembali masuk, dan pada waktu duha di siang hari tersebut wafatlah Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, tatkala Rasulullah SAW dalam keadaan sakaratul maut, itu beliau berada di dalam pangkuanku, dalam pelukanku, bersandar di dadaku. Maka masuk Siti Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan ketika Siti Fatimah masuk, Siti Aisyah bilang, wallah inna masyiataha la masyiatun Nabi Muhammad. Sungguh jalannya, gerakan jalan Siti Fatimah sama dengan jalan gerak-geriknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas
Rasul memanggil Siti Fatimah, mendekatlah, dan Rasul membisikkan sesuatu di telinga kanan Siti Fatimah. Tatkala dibisikkan, Siti Fatimah menangis dengan tangisan yang kuat. Kemudian dipanggil lagi, kemari. Dibisikkan lagi di telinga yang lain oleh Nabi Muhammad. Tatkala selesai bisikan, Rasulullah tersenyum, tertawa, berbahagia dengan senyuman yang lebar. Siti Aisyah bilang, saya tidak pernah melihat jarak antara tangisan dan senyuman sedekat ini. Dalam beberapa detik tadinya dia menangis, tahu-tahu tertawa. Maka Siti Aisyah bertanya, apa yang dibisikkan ayahmu? Dia bilang, ini rahasia Rasulullah, aku tak berani ungkapkan saat ini. Setelah Rasulullah wafat, Siti Aisyah bertanya, sekarang ceritakan kepadaku apa yang dibisikkan Nabi Muhammad. Maka Siti Fatimah berkata, ayahku dibisikkan yang pertama mengatakan bahwasanya dalam sakitnya ini dia akan meninggal dunia. Disitulah yang kau lihat aku menangis karena akan berpisah dengan ayahku. Namun dibisikkan yang kedua, yang kau lihat aku tertawa, ayahku membisikkan, dan engkau wahai Fatimah adalah keluargaku yang pertama menyusul aku. Yang pertama mati duluan dari keluargaku adalah engkau. Itu yang membuat aku tersenyum dan tertawa. Subhanallah, ramuan cinta demikian menakjubkan. Siapa orang yang dikabarkan engkau akan segera mati menyusulku, lantas dia tersenyum, tertawa, berbahagia bagaikan hari lebaran? Kecuali pecinta sejati seperti Siti Fatimah radhiyallahu anha warḍaha. Disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah, tatkala Rasul dalam sakaratul maut, di sampingnya ada mangkuk air. Nabi Muhammad mencelupkan tangannya ke air tersebut, mengambil air, mengoleskan air di wajahnya, dan beliau mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Ya Allah, sesungguhnya dalam kematian itu ada saat-saat sakarat yang menyakitkan daripada kematian tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menolong kita atas sakaratul maut. Mudah-mudahan Allah menolong kita menghadapi sakaratul maut. Mudah-mudahan Allah menolong kita menghadapi sakaratul maut. Jabatan tidak dapat menolong kalian menghadapi sakaratul maut. Harta tidak dapat menolong kalian menghadapi sakaratul maut. Popularitas tidak dapat menolong kalian menghadapi sakaratul maut. Banyaknya pengikut tidak dapat menolong kalian menghadapi sakaratul maut. Penghormatan dari banyak manusia tidak dapat menolong kalian menghadapi sakaratul maut. Yang menolong kalian menghadapi sakaratul maut adalah kehadiran di majelis yang semacam ini dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala jadikan majelis ini bekal kita menghadapi sakaratul maut. Di dalam sakaratul maut tersebut masuk Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq, adiknya Siti Aisyah, saudaranya Siti Aisyah. Beliau memegang siwak yang masih baru. Nabi melihat siwak tersebut, beliau menginginkan siwak hadir di saat-saat akhir beliau. Maka Siti Aisyah melihat pandangan ingin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Siti Aisyah berkata, engkau ingin ya Rasulullah? Rasul mengangguk, iya. Maka wahai Abdurrahman, kata Aisyah, kemarikan siwakmu. Maka diberikan kepada Rasulullah, dan Rasul mencobanya, terus mengeluh sakit karena masih baru, keras. Maka Siti Aisyah pun mengatakan, keras wahai Rasulullah, biar aku lembutkan. Rasul mengangguk. Kemudian dilembutkan dengan giginya Siti Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Setelah lembut diberikan kepada Rasulullah. Siti Aisyah bilang, dan akhir hayat Nabi Muhammad bercampur liurku dengan liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui siwak tersebut. Maka Rasulullah pun bersiwak di akhir hayatnya. Siti Aisyah bilang, aku tidak pernah melihat seseorang bersiwak lebih indah daripada saat Rasulullah bersiwak di akhir hayatnya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat menyaksikan keistimewaan bahkan di dalam cara Nabi bersiwak. Bagi mereka istimewa dan menakjubkan pandangan cinta terhadap Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersiwak. Setelah bersiwak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun sambil menunjuk ke langit dan berkata, ila rafiqil ala, menuju kepada pendamping yang tertinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau pun menghembuskan nafasnya yang terakhir, tangannya menunjuk ke langit dan terjatuh ke bawah tangan tersebut sallallahu alaihi wasallam.
Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau menyatakan bahwasanya dulu Rasulullah pernah mengatakan bahwa Nabi tidak meninggal dunia seorang Nabi melainkan setelah datang tawaran, engkau mau meninggal dunia atau mau tetap di dunia.